Yesus mengingatkan kita hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki dan berlimpah dengan harta yang kekal atau harta surgawi. Apakah itu? Harta surgawi adalah sukacita karena bersekutu secara penuh dengan Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam INDRI, Injil dan Inspirasi Hari Ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Perikopa Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini 17 Juni 2021 diambil dari Perikopa Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 23. Saya berharap kita semua membaca perikopa yang indah ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini adalah harta surgawi. Saldo tabungan yang banyak, rumah mewah, mobil bagus, barang-barang branded. Siapa yang tidak tertarik? Tentu saja semua barang ini sangat menarik. Yesus, junjungan kita dalam bacaan Injil hari ini, persis mengingatkan kita dengan tegas dan keras bahwa semenarik apapun harta di dunia ini adalah fana, tidak kekal, dan tidak akan menyelamatkan kita jika kita miliki. Yesus mengajarkan agar kita waspada terhadap semua benda duniawi tersebut. Semua benda tersebut dapat rusak, hilang, dan tidak kekal. Baju-baju bagus bisa dirusak oleh ngengat, logam-logam bisa berkarat, tabungan kita bisa dihabiskan oleh inflasi dan resesi yang sekarang ini sedang melanda kita. Banyak orang yang hancur semangat hidupnya gara-gara kehilangan harta. Banyak yang stres, bahkan tidak sedikit yang bunuh diri karenanya. Semua ini terjadi karena banyak orang tidak siap untuk menghadapi kenyataan bahwa harta di dunia ini sifatnya sementara saja. Yesus mengingatkan kita hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki dan berlimpah dengan harta yang kekal atau harta surgawi. Apakah itu? Harta surgawi adalah sukacita karena bersekutu secara penuh dengan Tuhan. Yesus mengingatkan kita semua, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati dalam kalimat ini bukan soal keinginan secara emosional semata, tetapi pusat hidup kita, tata nilai kita, atau prioritas hidup kita. Hal utama yang kita perjuangkan dalam hidup, itulah yang ditekankan oleh Yesus. Kita boleh bertanya, apa hal utama yang menjadi angan-angan dan menjadi cita-cita kita, itu dream kita. Manusia-manusia Kristiani kita semua dengan demikian dipanggil untuk memiliki prioritas hidup yang benar, yakni berkomitmen bahwa semua yang dikerjakan dan diusahakan setiap hari dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Para Yesuit mengungkapkan hal ini dengan sangat indah dalam moto hidup mereka, Ad Maiorem Dei Gloriam, demi kemuliaan Allah yang makin besar. Prioritas ini membutuhkan tentu saja penuntun bagi mata rohani kita, agar kita tidak keliru dan menukar yang kekal dengan yang fana, yakni melalui permenungan sabda Tuhan secara rutin setiap hari. Hal ini harus diusahakan dengan komitmen total, tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Prioritas kita akan menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Maka hari ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita diingatkan oleh Yesus bahwa hidup kita berasal dari Allah,
dan terarah kepada Allah. Cara kita bersatu bersama dengan Allah adalah dengan menyerahkan diri secara total kepadanya. Dan hal ini hanya bisa kita lakukan dengan setia ketika kita memiliki penuntun, yakni sabda Allah. Semoga arah Yesus menjadi arah kita dalam perjalanan keselamatannya. Dan arah Yesus hanya satu, berpasrah kepada Allah Bapa. Inilah jalan kita untuk memperoleh harta surgawi. Tuhan Yesus memberkati.